Kalau Anda bekerja dekat dengan direktur, bukankah akan mudah pekerjaan? Bukankah gajinya, salarinya akan cepat naik? Kalau Anda dekat dengan misalnya polisi dan sebagainya, bukankah akses keamanan mudah untuk dijangkau? Sekarang saya tanya, berarti prinsipnya mendekati pemiliknya akan memudahkan kita menjangkau segala apa yang dimilikinya. Kalau Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Dan apa yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu, ketika Anda ingin mendekat kepada Allah, dialah Razzaq yang punya rizki. Dialah Alim yang punya pengetahuan. Dialah Fattah yang punya kemudahan. Dialah Jabbar yang melindungi dari segala kesulitan. Maka cara mendekat kepada Allah itu yang disebut dengan takwa. Jadi yang dilihat itu bukan awalnya, ujungnya. Apa ini ujungnya? Halal. Itu yang saya ambil. Paham sampai sini? Nah, sekarang lihat. Tapi tetap itu tidak mudah. Kalau uangnya sudah di meja, nih. Dulu orang korupsi di atas meja, malu di bawah meja. Sekarang dengan meja-mejanya tuh di bawah. Kalau orang beriman tidak. Lihat baik-baik. Begitu tawaran itu muncul, sudah nampak di atas mejanya, maka pengaruh-pengaruh kenafsu akan semakin kuat. Bagaimana cara menguatkan ke dalam diri kita bahwa ini tidak harus diambil? Jangan diambil. Tinggalkan. Bagaimana cara menguatkan diri kita? Karena tidak mudah kalau sudah ada di hadapan kita. Maka perhatikan selanjutnya kalimatnya. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah ke-51 ayat ke-22. Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan, agak sedikit ke bawah. Lihat ayatnya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu sudah ditetapkan rizki kalian, kata Allah, dan saya janjikan akan diberikan tanpa tertukar. Saya ulang. Allah sampaikan, Allah sang pemilik rizki yang bagi-bagi rizki mengatakan dalam Al-Quran, wa fis samaa'i rizqukum, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan, saya atur mendapat bagiannya. Wa ma tu'adun, dan saya janjikan akan diberikan tanpa tertukar. Nggak ada yang ketukar. Maaf, si fulan rizkinya selama hidupnya 100 miliar, si fulan 10 miliar, si fulan 1 triliun, gak akan tertukar, tidak akan bertambah, gak akan berkurang, dan itu akan diberikan langsung oleh Allah. Bahkan di hadis, buka Al-Arba'in ya, Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, nomor hadis yang keempat, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan hadisnya. Qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi, setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya, arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran antara spermatozoa dengan ovum bertemu. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari yang kedua apa yang terjadi? Berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari yang ketiga, usia 120 hari, 4 bulan, berbentuk mudghah, daging keratan yang sudah mulai berbentuk. Thumma yursalu ilaihil malak, usia 4 bulan ini diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditugaskan untuk meniupkan roh. Jadi kalau ada yang sedang mengandung, para akhwat usia 4 bulan, itu rohnya sudah masuk, sudah ada roh. Kemudian wa yu'maru bikatsbi arba'in, diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan 4 hal dalam hidupnya. 1, bikatsbi rizqihi, untuk menetapkan rizkinya sampai dengan wafat. Jadi setiap kita itu sudah ada takarannya, ada ukuran. Adi Hidayat sekian, Taufik Hidayat sekian, Rahmat Hidayat sekian, Asep Hidayat sekian. Ujungnya semua hidayat, tapi rizkinya bisa beda. Dan rizki ini kata Allah tidak akan ditukar. Adi nggak akan tertukar dengan Asep. Bahkan Asep punya perkumpulan Asep sedunia. Cek 6.000 anggotanya. Itu setiap Asep satu dengan yang lainnya beda. Asep ini sekian, Asep itu sekian, Asep Ono sekian, beda. Asep Sunandar, Asep Sunarya, Asep ini, Asep Holis, Asep itu, beda. Walaupun semuanya Asep, rizkinya beda. Dan sampai dengan wafat tidak akan tertukar, pas. Cuman sifatnya gaib, tidak diinfokan langsung. Kenapa? Sebab kalau rizki itu diinfokan, Anda tidak akan nyaman merasakan kehidupan dunia, nggak akan semangat bekerja. Makanya jangan takut kehilangan rizki, jangan takut tertukar. Jadi Anda
mau mencari dengan cara yang halal atau maksa dengan mendapatkan yang haram, tidak akan merubah kuantitas rezeki. Segitu juga jumlahnya. Apa Anda pikir mencari dengan yang haram 100 miliar akan berubah 1 triliun? Tidak. Tidak akan pernah. Dicari yang haram, segitu dapatnya. Cari yang halal, segitu juga. Kalau bisa dapat dengan cara yang halal, kenapa maksa dapat yang haram? Capek. Bedanya apa? Bedanya masalah thayyib. Thayyib itu kebutuhan. Thayyib itu keberkahan. Butuh itu sama dengan berkah. Di luar kebutuhan, itu yang menjadi beban. Berkah. Jadi orang-orang yang mencari dengan yang halal, walaupun tadi dapat 100 ribu sebulan, 100 ribu, gak apa-apa. Karena kalimatnya mengatakan, ma razaqnakum, kami yang akan cukupkan rezeki buat dia, bukan dia yang capek mencarinya. Nih lihat, si A lawan si B. Rizkinya misalnya sama, 10 miliar sampai dengan meninggal. Ini mencari dengan yang haram, ini mencari dengan yang halal. Yang ini dapat 10 juta sebulan, yang ini 100 ribu sebulan. Jumlahnya sama, kalau diakumulasikan sama-sama juga 10 miliar sampai dengan meninggal dunia. Cuman di mana bedanya? Di thayyibat. Yang ini thayyib, yang ini thayyibat. Perhatikan, thayyib bentuknya tunggal, yang ini bentuknya jama'. Jama' itu artinya banyak, walaupun dapatnya 100 ribu, tapi manfaatnya Allah banyakin, cukup. Yang ini tunggal, satu itu sedikit, walaupun dia mendapatkan banyak, perasaannya selalu sedikit. Jadi uang di depannya 10 juta, cuman selalu habis. Karena selalu merasa kurang, selalu pengen ini, selalu pengen itu, repot hidupnya. Yang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatnya sebulan cuman 100 ribu, tapi begitu akan makan, tetangga datang menawarkan makanan. Masya Allah. Begitu akan beli buah, tetangga dari kampung datang kirim buah. Masya Allah. Begitu kemudian akan beli air, tetangga yang punya galon kirim ke rumah. Masya Allah. 100 ribu nggak kepake sebulan, awet. Dan dijaga, kebutuhannya pas. Ini begitu 10 juta dapat, pengen bikin tabungan, nabung. Pengen beli ini, mulai kemudian perbaikan, muncul, bikin ini, bikin itu. Yang ini standar aja, kelihatannya biasa, tapi semua dijaga oleh Allah. Masya Allah. Yang ini mau naik kendaraan, nyuci sendiri, kemudian beli bensin, butuh lagi, manasin lagi, bikin garasi lagi. Yang ini sederhana saja, Masya Allah. Begitu keluar, dia hanya menggunakan telunjuk tauhidnya. Celing, angkot berhenti. Taksi datang, ketik, truk, Grab muncul. Jadi sederhana, pas butuh ada. Sederhana. Dan kalaupun dikasih 10 juta, dia nikmati. Oh, 10 juta sesuai kebutuhan. Bagaimana mengelolanya? Saya kebutuhannya sebulan cuma 500 ribu, berarti lebihnya 9.500.000. Kemana 9.500.000 ini? Saya siapkan untuk infak, saya siapkan untuk zakat sebelumnya, saya siapkan untuk sedekah. Saya ingin cari surga yang saya rindukan. Itu caranya. Nah, ini persoalannya. Banyak orang selalu mengharapkan banyak, padahal yang sudah ada belum kepake. Coba silakan cek. Kalau sudah punya sepeda, pengen punya apa? Motor. Kalau sudah punya motor, pengen punya apa? Kalau sudah punya mobil, pengen punya apa? Tuh, pengen pesawat. Mau ditaruh di mana? Kadang-kadang motor aja belum pernah dipakai ke masjid, sudah minta mobil. Mobil belum pernah dipakai ke majelis taklim, sudah minta bis. Makanya seringkali Allah menunda pengabulan permintaan itu untuk memanfaatkan apa yang sudah ada. Ya Allah, berikan aku mobil. Kamu kok minta mobil, motor aja belum dipakai ke masjid. Kalau kamu nanti dihisab, mau bilang apa saat yaumul kiamah? Pakai dulu ke masjid, gunakan pada yang baik-baik. Kalau sudah merasakan di masjid sudah tidak cukup dengan motor, baru Allah berikan mobil. Kalau prinsip hidup begitu enak gitu. Ibu mampir diajak temannya, tiba-tiba ke mall, ya, melihat tas yang bagus, datang ke rumah papa, tadi ada tas yang bagus, mama lihat. Kata papa, mama, fungsi tas itu sesuai kebutuhan. Buat nyimpan uang sedikit, buat nyimpan catatan. Gak apa-apa tas kita harganya 100 ribu, tapi itu bisa membawa mama ke surga. Masya Allah. Iya ya Pak ya, lebih baik jadi ahli surga ya daripada ahli dunia. Tapi tas yang di mall juga bagus kok Pak. Oh. Pertanyaan, Ustaz, gimana caranya mencari nafkah? Tadi kan rezekinya di langit, dijanjikan diturunkan ke bumi, dikasih. Ada nggak cara cepat supaya saya cepat mendapatkan rezeki? Supaya nggak banyak pikiran, bisa tertata dengan baik, pekerjaan bagus dan banyak ibadah. Bagaimana caranya? Dan yang lebih dahsyat, bukankah pemilik rezeki itu Allah? Bukankah Allah mencintai orang-orang beriman? Sekarang saya beriman,
Ada orang lain misalnya belum beriman. Harus ada perbedaan dong. Bagaimana bedanya ketika Allah mencintai orang beriman? Seperti apa Allah mempercepat rezekinya? Ada janji Allah dalam Al-Quran untuk orang beriman. Allah bahkan membuka segala peluang-peluang pintu keberkahan rizki. Bahkan belum dia cari, rizkinya sudah Allah siapkan. Rahasianya ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Quran surah 7 ayat 96. Wah, kalau sudah begini enak gitu ya. Tahan. Ada ayatnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Tahan. Tadi masih ingat yang pertama ya ayuhan nas, yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Ini pakai iman saja keberkahan diturunkan. Sekarang kalau pengen lebih cepat lagi, saya tanya sebentar, tadi rizki ditetapkan di mana? Di langit. Diturunkan kemana? Di bumi. Baik, baik. Sekarang rizki itu ada tempatnya, ada pintu-pintunya. Di dalam Al-Quran ada 8 jenis karakteristik pintu rizki. Sekarang kata Allah, perhatikan baik-baik. Kalau anda sudah punya iman, beriman, dan iman itu dikuatkan dengan takwa, wattaqau, Allah akan buka semua pintu keberkahan rizki di langit dan di bumi. Semua pintu dibuka. Kalau semua pintu dibuka, Masya Allah. Tadi rizki di mana adanya? Langit. Langit. Baik, sekarang kita ada di mana? Bukan di Soreang. Soreang, Masjid Al-Fatih, Soreang. Masjid Soreang di depan Gor Sabilulungan. Nah, sekarang lihat sini. Sekarang kita di Soreang, Soreang bagian dari bumi. Anda tinggalnya di Soreang, tapi rizkinya turun misalnya di kota Bandung. Lihat sini. Kota Bandung bumi bukan? Bagian dari bumi. Apalagi yang tinggalnya di wilayah Bandung, rizkinya di Bekasi. Oh, Bekasi. Ada yang menyebut planet lain. Padahal bumi juga. Lihat sini. Ada yang di Jakarta. Normalnya, 10 kerja. Ada yang berangkat dari Soreang, ada yang ke Bandung, ada yang ke Bekasi. Masya Allah, ada yang gelap-gelap sudah berangkat, ada yang subuhan di jalan, ada yang macam-macam. Baik, amanu rizkinya mendekat. Masya Allah, harap-harap menyebut ke Jakarta, yang Jakarta merapat kemudian ke sini. Tapi ketika anda tambahkan dengan wattaqau, orang beriman yang meningkatkan takwa, Allahu Akbar. Dibuka semua pintu rizki langit dan bumi. Ini bumi dibuka, ini bumi dibuka, ini bumi dibuka. Anda tidak harus datang ke Bekasi. Pintu-pintu rizki yang di Soreang ini terbuka semua untuk anda. Pintu-pintu keberkahan di langit turun kepada anda. Ada orang-orang yang bahkan sebelum keluar dari rumahnya, rizkinya sudah datang di hadapan dirinya. Ada orang-orang yang mengerjakan satu amalan, dia bekerja juga, kerja normal biasa, punya catatan, punya pekerjaan, punya kemudian turunan-turunan, punya rencana-rencana. Cuman hebatnya, sebelum dieksekusi, rizkinya sudah siap dia dapatkan. Bagaimana caranya? Ada cara cepat. Sebetulnya rahasia di antara kita. Kalau anda bekerja dekat dengan direktur, bukankah akan mudah pekerjaan? Bukankah gajinya, salarinya akan cepat naik? Kalau anda dekat dengan misalnya polisi dan sebagainya, bukankah akses keamanan mudah untuk dijangkau? Sekarang saya tanya, berarti prinsipnya mendekati pemiliknya akan memudahkan kita menjangkau segala apa yang dimilikinya. Kalau anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Dan apa yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu, ketika anda ingin mendekat kepada Allah, dialah Razzaq yang punya rizki, dialah Alim yang punya pengetahuan, dialah Fattah yang punya kemudahan, dialah Jabbar yang melindungi dari segala kesulitan. Maka cara mendekat kepada Allah itu yang disebut dengan takwa. Takwa adalah jalan, cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang beriman, ayah beriman, kemudian didorong dengan meningkatkan takwa kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, maka ada jaminan dalam Al-Quran, jangankan satu ayah, sekampung semua ayah punya sifat takwa, maka kami akan turunkan keberkahan di kampung itu tanpa kecuali.